회색 때문에. Hai, ini dia film berkisah wanita yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Di samping itu, dia juga sebagai ibu rumah tangga. Tanpa berlama-lama, yuk kita tonton keseruannya. Seorang pria bertato tertidur di sebuah jalanan sepi. Dia heran bagaimana dia bisa ada di situ. Ada wanita yang berteriak dari kejauhan. Pria ini dengan sombong bertanya, "Apa kau tahu siapa aku?" Wanita itu menghampirinya sambil berkata, "Kau Onichiro Oda, salah satu seorang pemimpin Yakuza ternama dari Jepang yang berdarah Korea." Oda bertanya kembali, "Siapa yang mengirimmu dan menyebutkan nama-nama saingannya di Korea?" Wanita ini menjawab, "Seharusnya kau hidup dengan baik agar mati dengan baik pula." Sebagai seorang pemimpin dunia gelap, dia pernah mendengar tentangnya, yaitu wanita pembunuh bayaran dari semenanjung Korea. Dia bernama Kill Boksun. Ternyata dia dikirim untuk menghabisi dirinya. Oda pun bertanya, kenapa dia tidak dihabisi ketika tidur saja. Boksun menjawab, sebenarnya tadi ingin membunuhnya, namun berubah pikiran. Oda penasaran dan menyuruhnya untuk cerita sebentar saja. Masih curhat padahal mau berduel. Boksun pun menceritakan bahwa dirinya mempunyai seorang putri bernama Jayong. Dia sekolah SMA. Mereka berdebat tentang adanya berita politisi calon Perdana Menteri Korea yang ketahuan memasukkan anaknya ke kampus ternama secara curang. Boksun dan putrinya berbeda pendapat. Boksun mengatakan hidup memang tidak adil. Bagaimanapun orang tua akan melakukan apapun demi anaknya. Putrinya menyangkalnya dan mengatakan kepada Boksun, jika aku menjadi ibu, akan aku ajari anakku bersaing dengan adil. Oda mengatakan putri Boksun luar biasa. Jadi itulah sebabnya Boksun ingin bertarung adil dengan Oda. Boksun melemparkan pedang milik Oda dan memberikannya baju. Boksun menawarkan senjata kepada Oda karena pedang Oda nampak udah tua. Oda menyombongkan pedangnya dan mengatakan pedangnya merupakan karya seni paling hebat bagi seorang samurai. Boksun meremehkannya. Melawanmu cukup dengan kapak merah ini saja yang hanya seharga 30.000 won di supermarket. Pertarungan pun dimulai. Boksun tersudut. Oda semakin sombong dan mengatakan hanya 3 orang yang bisa bertahan melawannya sejauh ini. Tapi inilah kemampuan Boksun yang paling hebat. Ia bisa memprediksi pertarungan di masa depan. Ketika tahu dirinya akan kalah, dia meminta jeda untuk mengganti senjata. Oda dengan sombong mempersilahkan dan bergaya dengan pedangnya. Tiba-tiba Boksun dari tadi hanya ingin bermain-main dengannya. Dia harus pergi sekarang. Khawatir toko tutup. Dan benar saja, dia pergi berbelanja. Inilah Boksun. Sesampai di perumahan mewahnya, dia melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan tidak sengaja menemukan rokok di baju putrinya. Dan dia teringat di masa lalu ketika dia ketahuan merokok oleh ayahnya. Dia dipukuli dan disuruh menelan rokoknya. Boksun berpikir bagaimana cara menangani putrinya. Putrinya pun pulang dari sekolah. Boksun langsung bertanya, "Sejak kapan kamu merokok? Jangan lakukan lagi."
Putrinya pergi ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Boksun terdiam dan ingin memberinya pelajaran, tapi putrinya meminta maaf dan Boksun langsung melunak. Begitulah seorang ibu. Besoknya adalah pertemuan para wali murid di sekolah SMA elit putrinya. Tentu saja para ibu-ibunya kaya raya. Mereka suka memamerkan kehidupan sosial, jalan-jalan, dan barang yang mereka beli. Saat mereka bertanya kepada Boksun kemana dia berlibur musim panas kemarin, Boksun langsung terbayang tugasnya di Arab. Ibu-ibu ini penasaran, sebenarnya apa pekerjaan Boksun? 그냥 이벤트회사 다녀요. Media TV heboh atas kematian Yakuza ternama yaitu Oda. Polisi mengatakan kemungkinan pelakunya adalah musuh-musuh Oda yang ada di Korea. Ada 2 orang yang menonton berita itu. Perkenalkan, pria parubaya ini Cha Min Kyu dan di sebelahnya merupakan adiknya Cha Min Hee. Mereka adalah pimpinan sebuah perusahaan MK, perusahaan yang bergerak di jasa pembunuhan. Mereka memperkerjakan para pembunuh bayaran profesional. Salah satunya adalah Boksun. Scene berpindah di sebuah kedai. Seorang pria yang bernama Yun Ok mengayunkan pedang yang Boksun ambil dari Oda, pimpinan Yakuza ternama yang telah dibunuhnya. Seorang pria datang bernama Han Hee Song. Mereka seperti orang-orang biasa, namun faktanya mereka adalah para pembunuh bayaran profesional. Orang-orang di sekelilingnya itu bekerja di perusahaan pembunuh bayaran yang tingkatnya lebih rendah dari MK, tempat Boksun bekerja. Pak tua pemilik kedai ini bernama Sogun, orang berkacamata Heuncol, dan pria besar Guanman. Orang-orang ini mengagumi Boksun, apalagi Boksun baru saja menghabisi pimpinan Yakuza yang sangat terkenal. Mereka sangat ingin bergabung dengan MK yang selalu ada pekerjaan, lebih-lebih bayarannya sangat besar. Hisong berkata sinis, MK bisa besar karena peristiwa 7 tahun lalu. Inilah yang terjadi. MK yang dipimpin oleh Min Kyu mempelopori pertemuan seluruh perusahaan jasa pembunuh bayaran di Korea. Ada 2 golongan di dunia pembunuh bayaran Korea. Pertama, perusahaan yang profesional. Kedua, orang-orang yang bekerja secara freelance. Mereka menyebutnya amatir. Di pertemuan itu disepakati 3 aturan. Pertama, jangan menghabisi anak di bawah umur. Kedua, hanya menerima pekerjaan yang secara resmi dari perusahaan masing-masing. Ketiga, tetap hanya menerima pekerjaan dari perusahaan yang tergabung di asosiasi. Jika ini disetujui, para amatir tak akan bisa bekerja di industri ini lagi. Sebenarnya ada yang tidak setuju, tapi perusahaan MK sangat kuat hingga tak bisa menolak. Hisong sebenarnya bergabung dengan MK, tapi pembunuh bayaran MK digolongkan berdasarkan peringkat. Dia hanya peringkat D. Padahal dia merasa skillnya cukup mumpuni, beda dengan Boksun yang berada di peringkat A. Jaraknya berbeda jauh. Boksun memarahi Hisong. Jika dia tidak puas, kirimi dia pisau berdarah jika mau naik peringkat. Yang lain berusaha menenangkan Boksun, tapi dia merasa disudutkan karena berada di bawah bendera MK. Dia pun pergi dari sana. Ada tradisi tak resmi dari para pembunuh bayaran ini. Jika salah satunya dikirimi pisau berdarah, mereka bisa menentukan tempat lalu berduel hingga mati. Yang menang akan mengambil posisi yang kalah. Boksun berjalan keluar. Mobilnya sedang dikerumuni para berandal. Dia menyuruh mereka minggir. Para berandal ini memakinya. Boksun membalasnya dengan mengatakan 1, 2, 3 anak kucing. Tiba-tiba Hisong datang. Dan mengembalikan pedang Boksun. Sebenarnya hubungan kedua orang ini aneh. Mereka saling membutuhkan. Hisong sangat menghormati Boksun karena wanita ini sering membantu masalahnya.
Di sisi lain, anak Boksun berpacaran dengan teman wanitanya, Sora. Mereka sama-sama kurang perhatian orang tuanya di rumah. Mereka didatangi anak laki-laki, salah satunya adalah Cholu. Dia menyukai Jaeyong, tapi putri Boksun tak pernah menanggapinya. Teman-temannya mengejeknya karena takut pada Jaeyong. Gedung megah inilah kantor perusahaan MK. Boksun berjalan masuk. Dia bertemu Direktur Cha Min-hee. Direktur Cha sebenarnya merasa cemburu kepada Boksun. Dia sangat disayang oleh kakaknya, Min Kyu. Walaupun Boksun bertindak semaunya, dia tetap tak mendapat hukuman. Dia meminta Boksun ikut dengannya. Seorang remaja diserang pria di kamar mandi. Ternyata pertarungan ini hanya latihan. Yang bertarung tadi segera menyapa Direktur Cha. Apalagi ketika Boksun memasuki ruangan, seluruh yang ada di sana bersorak dan bertepuk tangan memujinya. MK mendidik banyak remaja untuk dilatih menjadi pembunuh bayaran profesional agar bekerja di bawah mereka. Remaja ini bernama Yongji. Dia sangat gugup bertemu dengan Boksun karena idolanya. Cha Min-hee yang iri kepada Boksun mencoba memancing wanita ini. Ketika Boksun akan pergi, Min-hee mengatakan gadis ini lebih baik darinya ketika dia masih muda. Boksun wanita yang punya ego dan harga diri tinggi. Dia bersedia sparring dengan Yongji. Pertarungan itu pun dimulai. 난 이거. 너무 많이 달았네. Yongji yang masih muda bukan lawan sepadannya, tapi gadis ini ingin menunjukkan skill terbaiknya dan melawan kembali. Dia terus mencoba, akhirnya mengenai Boksun. 진검이었으면 옆구리 베이신 겁니다. 언니 옛날 보는 기분 들지 않아? Boksun membalas kembali. 내가 더 이뻤지. Di ruangan pribadinya, Min Kyu memberikan amplop pekerjaan untuk Boksun. Satu pekerjaan di Rusia, satunya lagi di dalam negeri. Pekerjaan ini hanya untuk golongan A atau level atas. Boksun memilih pekerjaan di dalam negeri karena tidak ingin jauh dari anaknya. Jadi Min Kyu lah yang akan menyelesaikan pekerjaan di Rusia karena hanya ada 2 orang pembunuh bayaran golongan A. Pilihannya hanya dia dan Boksun. Min Kyu menyinggung soal perpanjangan kontrak dengan MK. Dia tahu Boksun ingin pensiun, tapi setidaknya dia harus menundanya 5 tahun lagi. Min Kyu pun mengajaknya makan di luar. Semua keakraban itu dilihat oleh Direktur Cha. Wanita ini sangat iri karena kakaknya sangat menyayangi Boksun. Tapi dia tak bisa apa-apa, sehingga memendam kebencian di hatinya. Inilah tempat kenangan mereka ketika muda dulu. Boksun curhat kelakuan anaknya seperti menyimpan banyak rahasia kepadanya. Menghabisi orang lebih muda daripada membesarkan anak, 사람 keluhnya. 죽이는 건 심플해. 애 키우는 거에 비하면. Boksun membuka amplop targetnya seorang pemuda. Dia heran kenapa ini pekerjaan golongan A. Min Kyu menjawab kliennya kelas kakap. Misi ini harus kelihatan bunuh diri. Di saat itulah telepon masuk dari sekolahan. Dia diminta segera datang. Boksun segera bergegas pergi. Ternyata putrinya menusuk temannya menggunakan pulpen. Ibu si korban marah-marah. Kenapa anaknya menjadi korban? Bahkan dia ingin perkara ini lanjut ke polisian. Walaupun ditengahi guru kesiswaan, ibu ini tetap marah-marah. Kepala sekolah menjelaskan Jeong akan diskor seminggu, sampai Jeong mau mengaku kenapa dia melakukan itu. Di perjalanan pulang,
Walaupun Jaeyoung diomelin oleh ibunya, Jaeyoung tetap tak mau memberitahu alasannya. Jaeyoung menjawab dia hanya ingin menghabisi cowok itu. 죽이려고 거기 찔렀으니까. Seluruh perusahaan pembunuh bayaran berkumpul di MK. Mereka membahas adanya kasus-kasus yang tidak bisa dipecahkan oleh kepolisian. Mereka sangat yakin ada seorang amatir yang sangat ahli mengambil pekerjaan di luar perusahaan. Direktur Cha menduga semua pekerjaan orang ini tanpa izin dan bisa dipastikan dari semua luka korbannya dilakukan oleh satu orang. Para petinggi pro dan kontra. Mereka tak yakin ada amatir yang sehandal ini. Bisa jadi ini pekerjaan orang perusahaan yang mengambil kerja gelap di luar sana. Seorang yang bernama Sersan, pimpinan salah satu perusahaan di bawah asosiasi berkata, bagaimana jika pegawai MK yang melakukannya? Orang ini memang tidak suka dengan dominasi MK di industri ini. Min Kyu menjawab dia akan bertanggung jawab. 그럼 제가 책임져야죠. Dalam perjalanan pulang, Min Kyu mengatakan kemungkinan Boksun tidak akan memperpanjang kontrak bersama mereka. Cha Min sudah menduganya. Dia pasti lebih memilih keluarga. Dia penasaran siapa anak dari Boksun. Min Kyu menjawab ambigu. Ayahnya hanya orang biasa. Min Hee sangat yakin mereka tak akan kekurangan orang yang bisa menggantikan Boksun di masa depan. Dia merasa Boksun sudah melewati masa jayanya. Sudah beberapa hari di skors, putri Boksun tetap tak mau memberitahu alasan menusuk temannya. Putrinya ini menghindari pembicaraan dengan Boksun. Akhirnya misi golongan AMK akan dimulai. Ketika Min Kyu akan menuju Rusia, dia masih menyempatkan menelpon Boksun, menanyakan kabarnya dan putrinya. Boksun mengatakan putrinya tak mau jujur dengannya. Itu membuatnya lelah. Min Kyu memberi nasihat. Kedua misi ini sama-sama dijalankan. Dan dia mengirimkan juniornya untuk membantunya. Ternyata yang membantunya adalah Yongji. Mereka menyiapkan peralatan. Misi kali ini target harus terlihat seperti bunuh diri. Surat kematian yang dipalsukan sudah disiapkan. Mereka pun berangkat menuju apartemen si target. Si target terlihat sangat muda. Yongji saat akan menyayat tangannya dihentikan. Boksun ragu melihat cara Yongji melakukan. Boksun pun mencontohkannya, tapi dia merasa ada yang aneh dengan si korban. Boksun teringat dengan foto yang dilihatnya. Dia berhenti dan segera memeriksa. Ini adalah putra calon Perdana Menteri yang dituduh curang memasukkan anaknya ke kampus ternama. Boksun memeriksa isi suratnya. Ternyata orang yang order ke MK adalah ayahnya sendiri. Nuraninya sebagai ibu tak bisa melakukan ini. Ayahnya ingin menghambisi putranya sendiri yang dianggap mengganggu pencalonan dirinya. Apalagi dia mendapat telepon dari putrinya. Putrinya menangis meminta maaf kepada Boksun. 미안해. Boksun pun tak sanggup melakukan tugas ini. Sementara Min Kyu sampai di Rusia. Dia memasuki sebuah bar di tengah salju. Orang-orang di sana keheranan melihat ada orang asing yang masuk ke bar mereka. Min Kyu pun memesan minum. Di saat itulah telepon dari Boksun masuk, dia mengangkatnya. Boksun mengatakan dia gagal membunuh targetnya dengan alasan gas tidur yang mereka bawa kurang, sehingga pemuda itu pun bangun. Min Kyu tidak percaya. Karena Boksun yang dia tahu tak akan gagal dalam melakukan tugas ini. Min Kyu merasa Boksun sudah tahu kliennya adalah ayah kejam yang ingin membunuh putranya sendiri, sehingga dia tidak dapat membunuhnya. Dia telah melanggar aturan. Min Kyu pun emosi, apalagi target yang akan dibunuhnya datang ke bar. Awalnya bos mafia Rusia ini rencananya akan dihabisi diam-diam. Karena dia marah, Min Kyu melampiaskannya dengan cara lain. Dia mulai menembak. Dan perkelahian barbar antara Min Kyu dengan mafia Rusia dimulai.
Dia menghabisi semua orang di sana. Apalagi Boksun masih berkata, percaya atau tidak itu terserah Minkyu. Jika ingin dia tanda tangan perpanjangan kontrak, dia harus percaya dan tidak boleh ada yang melanjutkan kerjaannya yang gagal. Itulah syaratnya agar dia memperpanjang kontrak. 계약 조건이에요. 할 말은 다 한 거야. 내가 실패한 작품 아무도 손 못 대요. Semua orang telah dihabisi dan tidak ada yang tersisa. Minkyu meminta berbicara dengan Yongji. Yongji pun mengaku memang senior Boksun gagal. Minkyu kembali bicara dengan Boksun. Dia punya syarat. Dia yang harus menentukan durasi kontrak. Boksun akan tetap menjadi senjata buat MK. Boksun pulang dan melihat putrinya yang sudah tidur. Putrinya ternyata masih bangun. Gadis ini menangis karena teman wanitanya Sora tidak menjawab pesannya lagi. Berita bahwa Boksun gagal diterima oleh Direktur Cha. Dia emosi dan marah. Dia hanya menyimpan kemarahannya. Di saat kakaknya memberi perintah agar kasus itu ditutup sebagai kasus gagal, dia tak menyangka kakaknya sangat membela Boksun. 알았어요. A급 미수남의 우리 회사 평판은? Minkyu mengingat peristiwa 30 tahun yang lalu, ketika pertama kali berjumpa dengan Boksun. Ayah Boksun yang perwira polisi adalah targetnya. Kasus ini dibuat seperti bunuh diri. Target sudah tergantung. Tak disangka Boksun kecil datang. Melihat keadaan ayahnya, namun anehnya Boksun kecil tetap santai walaupun ditodong dengan pistol. 있을 시간일 텐데요. Namun dia terikat aturan tidak bisa membunuh anak di bawah umur. Terjadilah hal yang mengejutkan. Boksun kecil juga dendam terhadap ayahnya, sehingga dia menendang kursi ayahnya dan ayahnya pun sekarat tergantung. Itu adalah senyuman termanis yang pernah dilihat oleh Minkyu. Sejak saat itulah Boksun ikut dengannya dan melatihnya. Sementara Direktur Cha melampiaskan kemarahannya di arena lapangan tembak. Harinya buruk gara-gara Boksun. Bawahannya datang melapor dia membawa bukti baru. Jejak amatir yang bekerja di luar aturan asosiasi ditemukan. Dia tersenyum melihat bukti itu. Ada peluang untuk menghancurkan Boksun. Ternyata pembunuh bayaran amatir itu adalah Han Hee-song. Dia terpaksa melakukannya untuk pengobatan ayahnya. Direktur Cha mendatanginya. Boksun kaget melihat putra calon Perdana Menteri ada yang meneruskan kerja gagalnya. Belum selesai mendengarkan, tiba-tiba putrinya menghampirinya. Putrinya mengaku kepada Boksun, kenapa dia menusuk teman cowoknya. Dia mengganggunya dengan mengirimi foto-foto tentang hubungan gelapnya dengan teman wanitanya Sora. Seisi sekolah pasti heboh jika itu tersebar. Teman cowoknya hanya ingin menjadi pacarnya sebulan. Dia hanya ingin mendapatkan pengakuan teman-temannya. Yang membuat kecewa adalah Sora malah membujuknya agar menuruti cowok itu. Sora juga tak ingin namanya rusak. Itu membuat putrinya marah dan menusuk cowok itu. Boksun kaget, dia tidak menyangka anaknya begitu. Putrinya mengatakan dia hanya iseng dengan Sora. Dia masih suka dengan laki-laki, ibu tak usah cemas. Dia hanya kecewa merasa dicampakkan. Tiba-tiba bel berbunyi. Yongji sudah di sana, itu membuat Boksun marah. Yongji menangis karena Direktur Cha memecatnya dari MK. Boksun kasihan kepadanya. Boksun pun pamit kepada putrinya karena ada pekerjaan mendadak yang harus dia lakukan. Boksun membawanya ke kedai Pak Tua Shogun. Boksun terpaksa menerima keluh kesah Yongji. Dia merasa sangat sedih dipecat MK. Shogun ikut duduk di sana. Boksun memperkenalkan gadis ini pegawai junior MK. Di sisi lain, Minkyu sampai di kantor MK. Di dalam, Direktur Cha sedang menghancurkan berkas pekerjaan gagal Boksun. Minkyu masuk dan memarahi adiknya. Direktur Cha malah menantang kakaknya yang sedang marah dan membuatnya serba salah. Minkyu menahan amarahnya dan pergi. Kembali ke kedai makan, datanglah 4 orang teman Boksun. Yongji memperkenalkan dirinya.
Orang-orang ini kagum mengetahui gadis muda ini bekerja di MK. Yeon-suk menyuruh Boksun memberi selamat kepada Hee-sung. Dia secara resmi naik ke golongan A di MK. Boksun heran itu terlalu mendadak dan menanyakan apa yang terjadi. Hee-sung terdiam, apalagi Yeong-chul memperlihatkan berita kematian anak dari calon Perdana Menteri. Itu adalah pekerjaan gagalnya. Boksun bertanya siapa yang sebenarnya memberikan perintah. Hee-sung merasa sudah lama naik ke golongan A, tapi gara-gara Boksun dia terhalang. Orang ini mulai sombong. Tiba-tiba HP Hee-sung berbunyi dan Boksun mengangkatnya. Direktur Cha kaget. Boksun marah kepadanya. Min-kyu mungkin tak akan menghukumnya, tapi dia akan mengejarnya. Kemudian menyuruh Boksun memberikan HP-nya kepada Hee-sung. Hee-sung memberitahu kalau dia bersama temannya yang sama-sama pekerja pembunuh bayaran. Dan ada juga anak gadis junior MK. Direktur Cha menyuruhnya untuk menghidupkan speaker HP. Kemudian menyapa orang-orang yang ada di sana. Dan memberikan mereka peluang untuk bekerja di MK sebagai peringkat B. Syaratnya adalah menghabisi pegawai yang melanggar aturan. Mereka pun bersiap. Demi masuk MK, mereka akan melakukan apa saja. Boksun segera mematikan HP itu. Boksun pun tahu orang-orang ini akan menyerangnya. Tiba-tiba, masuk ke MK merupakan impian mereka semua. Mereka mengeroyok Boksun. Sisa 3 orang lagi. Orang ini meminta maaf, tapi mereka butuh hidup dan ingin uang banyak. Yeong-ji ikut bergabung. Pertarungan pun dimulai kembali. Ternyata Yeong-ji berada di pihak Boksun. Dia bertarung bersamanya. Akhirnya hanya tersisa Hee-sung. Dia mengaku salah. Dia melakukan pekerjaan tanpa izin dan ketahuan Direktur Cha. Dia tak punya pilihan dan meminta maaf kepada Boksun. Boksun sangat marah. Banyak sekali kekacauan yang ditimbulkan Direktur Cha. Boksun pun menelpon pembersih dari MK agar datang membersihkan tempat itu. 저희 큰일 난 거 맞죠? Di saat menuju keluar dari sana, putrinya menelpon. Saat itulah Min-kyu datang dan menyerangnya. Dia sangat marah kepada Boksun karena sudah keterlaluan. HP itu masih hidup, putrinya memanggilnya. Saat itulah Yeong-ji datang dan mengatakan bahwa Direktur Cha yang menyuruh orang-orang itu untuk membunuh Boksun. Min-kyu melepasnya dan meminta Boksun harus tetap di MK dan memperpanjang kontraknya. Min-kyu akan menjamin keamanannya. Boksun yang masih emosi ingin mencari adik Min-kyu. Min-kyu mengancamnya agar tidak macam-macam, karena hanya dia yang bisa melindunginya. Perusahaan yang lain akan mencarinya karena pegawai mereka tewas dibantainya. Tapi Boksun menjawab, bagaimana jika aku memberitahu sebabnya? Apakah Direktur Cha akan aman? Kedua orang ini sama-sama marah. Boksun memprediksi jika dia menyerang sekarang, dia akan kalah. Akhirnya dia mengatakan akan ke kantor besok pagi. Dan sebelum pergi, Boksun meminta Min-kyu untuk tidak memecat Yeong-ji.
Boksun membersihkan lukanya dan segera pulang. Putrinya menangis karena sangat cemas. Di saat itu mereka saling curhat. Di akhir pembicaraan, putrinya mengatakan dia pernah melihat pistol dan paspor palsu di tas ibunya. Dia menduga ibunya bekerja di Badan Intelijen Negara. Meskipun ibunya hanya terdiam, itu sudah cukup baginya, dan dia menyukai pekerjaannya. Ibunya lega putrinya tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya. Besoknya seluruh perusahaan berkumpul dan heboh. Mereka mengetahui jika Boksun yang melakukannya, sehingga mereka akan meminta penjelasan kepada ketua Minkyu. Orang-orang ini sudah lama kesel terhadap MK atas aturan yang dibuatnya. Mungkin inilah saatnya mereka membalas. Ketua Minkyu pun datang. Di sisi lain, Boksun yang ingin menaiki lift, kartunya tidak berfungsi. Direktur Cha datang mengejeknya, dia kira Boksun sudah tewas. Dia mengajak Boksun ke ruangannya dan memberikan buku kontraknya. Boksun emosi saat mendengar Yongji sudah dibantai. Tiba-tiba Boksun memberikan pulpen yang penuh darah ke resepsionis. Direktur Cha pun tewas dalam keadaan tertusuk di lehernya. Kembali ke tempat pertemuan. Ketua Minkyu memberikan kronologisnya. Hisong yang terduga mengambil pekerjaan tanpa izin, Boksun ditugaskan menghabisinya. Namun keempat orang di sana membantu Hisong. Boksun pun terpaksa menghabisi semuanya. Tapi orang-orang ini tak percaya. Mereka ingin Boksun hadir di sana. Minkyu akan mengaturnya di pertemuan selanjutnya. Tapi Sersan tahu, ada pegawai wanita MK yang bersama Boksun dan menginginkan dia dihadirkan. Tapi sebenarnya Yongji telah dihabisi ketua Minkyu karena pernah membohonginya. 몰라야 돼요. 네. 나한테 거짓말했던 것처럼. 저 끝까지 뻔뻔하게. Sersan merasa aneh atas hilangnya saksi tunggal, dan semua orang mengira bahwa bukan hanya Boksun yang melanggar aturan, tapi juga termasuk Direktur Cha. Sersan dengan berani memberikan pisau kepada Minkyu dan berkata dia ingin melihat tindakannya. Minkyu emosi dan berkata dia tidak bisa melanggar aturan tersebut karena dialah aturan sebenarnya. Dia menghabisi Sersan dengan brutal. Semua pimpinan tak ada yang berani ikut campur dan sebagian pergi meninggalkannya. Minkyu berdiri sambil berteriak. Jika ada yang tidak suka bisa mengiriminya pisau berdarah. Ketua Minkyu pun sampai di ruangan adiknya dan melihat adiknya terbunuh. Dia pun menelpon ke rumah Boksun, putrinya yang mengangkatnya dan memberitahu ibunya belum pulang. Minkyu menitipkan pesan untuk ibunya agar menemui dirinya di kantornya. Pemakaman Direktur Cha pun diadakan. Semua orang heboh bahwa mendengar rumor Boksun mengirimi pisau berdarah untuk Minkyu. Setelah selesai, Minkyu menunggu Boksun di kantornya. Boksun bersiap untuk pergi. Dia ingin menemui putrinya. Bisa saja ini pertemuan terakhir baginya. Tapi dia memilih untuk pergi saja. Saat Boksun pergi, seseorang datang menekan bel dan memberikan tablet yang berisi CCTV di ruangan Minkyu. Minkyu menyambut Boksun dengan tembakan peluru di sekitarnya. Boksun berkata, malam ini kita akan tuntaskan semuanya. Boksun melihat masa depan untuk mencari cara membunuhnya. Dari banyak cara yang dia lakukan untuk menyerangnya, Boksun tetap akan kalah karena Minkyu lah yang melatihnya dulu. Namun Boksun mengetahui kelemahan Minkyu, yaitu dirinya sendiri, kill Boksun. Boksun menyerang dan benar saja Minkyu tidak bisa melawannya.
karena dia mencintai Boksun. Dia pasrah dirinya dibunuh karena tak tega putri Boksun menjadi yatim. Bisa jadi ayah dari putri Boksun ialah Min Kyu. Putrinya melihat kejadian itu lewat CCTV. Dia menangis. Akhirnya putrinya mengetahui profesi Boksun yang sebenarnya. Boksun pun menangis sambil menuju pulang. Dia takut putrinya mengetahui rahasianya. Ternyata putrinya sudah tertidur. Di saat Boksun ingin menutup pintu, putrinya terbangun dan memilih tidak mengatakan apa-apa kepada Boksun. Keesokan paginya, putrinya menemui Sora untuk berpamitan dan membisikkan, 여기서 너한테 키스해버릴까? 아니면 그냥 죽여버릴까? film pun tamat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Bye.